Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share, dan tak lupa membunyikan loncengnya. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Ksatria Piningit Menyimpan Rahasia Alam. Dalam video yang kemarin Abah membahas tentang alam sudah merespon manusia pilihan apapun sebutannya. Kita lihat sama-sama bagaimana di suatu negara yang zalim kini sedang dilanda bermacam-macam ujian, bencana. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi di muka bumi ini dikarenakan begitu banyaknya kerusakan di muka bumi, dengan segala keangkuhan dan keserakahan dalam suatu keinginan yang menggunakan akal dan berdasarkan pada nafsu, tanpa memikirkan bagaimana penderitaan orang lain yang teraniaya. Segala sesuatu kalau sudah melampaui batas, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, akan murka. Maka Allah turunkanlah bencana, musibah yang tidak henti-hentinya nantinya, bagaikan tasbih. Manakala benang tasbih sudah putus, maka biji tasbih akan berjatuhan. Tanda-tanda itu sudah ada dalam tapakur Abah, sudah mulai terlihat, dan pernah Abah bahas juga di video yang terdahulu tanda-tanda datangnya manusia pilihan, selain tanda-tanda bencana yang mulai terjadi saat ini, maka dibarengi dengan bermunculan para ksatria-ksatria yang terpanggil untuk menegakkan kebenaran. Ini sudah pernah Abah bahas di video sebelumnya. Dekatnya kemunculan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Keburukan dan kebenaran terus berperang dalam hati diri setiap manusia. Manakala banyak terjadinya kezaliman terhadap sesama manusia, maka hati manusia akan terbuka hatinya dan berusaha untuk menegakkan suatu kebenaran. Begitu banyaknya fitnah besar, perperangan yang sedang terjadi saat ini. Jadi siapapun yang menabur, maka dia akan menuai hasilnya. Sebagaimana dalam kehidupan manusia sudah seperti sistem, manakala memilih kebaikan tentu datangnya dari Tuhannya, mengikuti apa yang diperintahkannya. Begitu juga kebalikannya, manakala manusia itu memilih suatu keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu datangnya dari diri manusia itu sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan menjauhi larangannya. Timbulnya perselisihan, seakan-akan merasa paling benar dan merasa paling kuat, lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa bumi dan langit beserta isinya. Penyaringan besar-besaran akan terjadi. Abah umpamakan tasbih, tak kalah tali sudah terputus, maka biji tasbih akan berjatuhan.
dan bencana juga musibah tidak henti-hentinya akan terjadi. Manusia disuruh berpikir secara akal sehat, mana yang akan diikuti, keburukan atau kebaikan. Karena selama ini semua akan kembali kepada siapa yang berbuat, dan hanya orang-orang yang mengerti dan memahami atau bahasa Jawanya eling lan waspodo yang selamat. Karena tanda-tanda kehancuran, suatu kehangkuan, keserakahan, kezoliman sudah mulai terlihat dengan banyaknya bencana alam yang akan terjadi. Bagaimanapun doa-doa orang yang teraniaya didengar Tuhannya. Akankah kita menyadari hal ini, dan kita sebagai manusia yang diberikan akal untuk berpikir mana yang benar dan salah, bukan mencari pembenaran? Mari kita lihat kehancuran akhlak di mana-mana sudah terjadi, dan di segala bidang sudah melampaui batas. Maka kala begitu banyaknya kerusakan di muka bumi, maka dicabutlah keberkahan dan datanglah bencana dengan segala macam bentuk, hanya menunggu waktu. Bagaimana dan apa hubungannya dengan manusia pilihan? Tentunya ada, karena beliau adalah seorang utusan yang disebut dengan wali malamatiyah. Beliau bukanlah nabi, tapi pangkatnya setaraf wali, karena zaman kenabian sudah berakhir. Dan sampai saat ini sosok manusia pilihan apapun sebutannya belum diketahui jati dirinya, apalagi keberadaannya masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik pembuat skenario. Dan sudah banyak orang-orang yang mencoba dengan berbagai macam cara, juga dengan cocok logi, untuk mencari manusia pilihan yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh manusia lewat pemilihan. Karena sang sosok manusia pilihan sudah dalam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit untuk diketahui jati diri beliau, apalagi keberadaannya saat ini. Dan tak akan ada suatu pengakuan dari sosok manusia pilihan bahwa dirinya lah yang selama ini dicari-cari dan ditunggu. Walaupun sudah banyak pengakuan, tapi tak satu pun terbukti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sifat-sifat orang atau manusia yang takabur, riya, sombong. Manusia hanya bisa mengira-ngira, dan juga tidak bisa dipastikan, karena kepastian atau suatu kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, sampai sekarang ini tidak ada yang mengetahui manusia pilihan tersebut, apapun sebutannya. Dan perlu diketahui, sang manusia pilihan tidaklah instan, bukan lewat pemilihan manusia, tapi beliau manusia yang dipilih dan mempunyai suatu perjalanan secara batin dan dohir. Dalam perjalanannya ada kemiripan dengan perjalanannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara Islam. Begitu juga bagaimana dengan kisah Satria Piningit di Pulau Jawa. Itu pun beliau mempunyai perjalanan versi Jawanya, karena cerita tentang Satria Piningit adanya di Pulau Jawa. Dan ini sudah berbahas di video yang terdahulu, apa hubungannya Satria Piningit dan Imam Al-Mahdi. Apakah satu orang atau orang yang berbeda? Karena beliau dikenal dengan berketatuan dua antara Jawa dan Mekah. Sang sosok manusia pilihan dikenal dengan sebutan satu raga 1000 jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah dibahas di video yang terdahulu. Kenapa banyak orang yang mengaitkan Satria Piningit dengan Imam Al-Mahdi? Karena beliau mempunyai perjalanan secara Jawa dan secara Islam, maka disebutlah berketatuan dua, Jawa dan Mekah. Jawa dikenal dengan ajaran leluhurnya atau disebut budi luhur, digambarkan Trisula, Asa, Asi, Asu. Dan begitu juga Islam mengutamakan akhlak, Islam, iman, ihsan.
Jadi saling terkait, dan ini juga sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Kita masih diberikan waktu untuk berpikir apa yang akan diperbuat ke depan. Tiada penyesalan di depan, yang ada penyesalan di belakang nantinya. Dalam pertanyaan dalam diri Abah bertanya-tanya, apakah sang manusia pilihan mengetahui gejala-gejala alam yang akan terjadi dengan tanda-tanda yang sedang terjadi saat ini? Tentunya beliau menyimpan rahasia alam, dan dengan datangnya petunjuk tidak sebanyak di waktu beliau awal diperjalankan, tapi beliau tetap mendapatkan petunjuk pada saat ini. Ini yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah beberapa hari ini. Mari kita doakan semoga bencana tidak terjadi di negeri tercinta ini. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.